Banyak orang terkejut, melihat Qin Chen satu persatu, tidak memahami pikiran Qin Chen. Karena, Qin Chen telah menyatakan dengan jelas sebelumnya, jika Anda ingin menantang, Anda harus bertaruh sebelumnya, jika tidak, Anda tidak akan menerima tantangan apapun. Qin Chen, apa yang kamu bicarakan? Ucap Zhen Yan Dizun dan Yao Guangzun juga terkejut saat ini, buru-buru melangkah maju, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Menghadapi keraguan semua orang, Qin Chen segera berkata, "Ahem, kamu tidak perlu bersemangat." Alasan mengapa wakil ketua aula ini berubah pikiran sebenarnya untuk pengembangan Tian Gong ke depan. Saya bermain melawan para tetua sebelumnya. Tuan Istana telah memperhatikan bahwa semua penatua yang hadir di sini memiliki pencapaian luar biasa dalam setiap alat pemurnian. Namun, setelah penelitian dan pemahaman yang cermat oleh wakil ketua aula ini, Anda semua tampaknya telah mengalami beberapa kesalahpahaman dalam seni bela diri. Akibatnya, kekuatan Anda sendiri tidak begitu menonjol. Memang benar murid Tian Gong berbeda dari ras lain, dan berbeda dari kekuatan ras manusia lainnya. Mereka hanya perlu berkonsentrasi pada penyempurnaan senjata. Nyatanya, jalan seni bela diri hanyalah masalah sepele. Namun, ketika alam semesta dalam bahaya nyata, ketika dunia dalam bahaya besar, terlepas dari apakah Anda seorang penyuling senjata atau bukan, orang lain hanya akan menyerang Anda dengan lebih gila. Kata Qin Chen menghela nafas, dengan tatapan tertekan dan melanjutkan lagi, "Saya merindukan pengrajin yang bekerja untuk saya. Betapa brilian pekerjaannya, tetapi iblis membuat masalah di alam semesta, dan tujuan pertama adalah memasukkan pengrajin kita. Oleh karena itu, meningkatkan level pertarungan para tetua telah menjadi salah satu tugas paling mendesak dalam Tian Gong kita. Tentu saja, mengingat Master Shen Gong Tianzun terlalu sibuk, semua wakil ketua aula perlu bekerja untuk kita, dan tidak ada banyak waktu untuk itu, maka saya, wakil ketua, dengan enggan akan memimpin dan memberikan beberapa kontribusi, dan saya bersedia menerima undangan Anda untuk bertarung dan memecahkan teka-teki Anda dalam pertempuran." Ucap Qin Chen dengan menginspirasi, seolah-olah dia memikirkan semua orang yang hadir, tanpa keegoisan. Namun, ketika dia mengatakan ini lagi, dia sering melihat token identitas di tangannya. Ini membuat banyak orang terlihat aneh, satu persatu menjadi sangat aneh. "Wakil Hall Master Qin, saya tidak tahu apa yang Anda katakan tentang pertarungan, apakah kami perlu menyumbangkan poin?" Ucap seorang tetua bertanya saat ini. "Ahem, ini tentu saja diperlukan. Lagi pula, wakil ketua aula sangat keras untuk memberi Anda nasihat dan tidak bisa melakukannya dengan sia-sia bukan?" Ucap Qin Chen tersenyum. Banyak tetua menggelengkan kepala dan memandang rendah Qin Chen. Mereka telah melihat melalui tujuan Qin Chen, dan berubah pikiran sepenuhnya untuk menipu mereka atas kontribusi mereka. Kedengarannya sangat megah. Ini 1.000.000 poin kontribusi. Itu bernilai sepotong harta karun. Penting untuk mengetahui poin kontribusi mana yang tidak diperoleh oleh diaken dan penatua dalam pekerjaan surga. Akibatnya, Anda kehilangan 1 juta dalam satu tantangan. Siapa yang bisa menahannya? Awalnya, sikap banyak orang terhadap Qin Chen telah banyak berubah, tetapi sekarang mereka benar-benar kesal. Penjabat wakil ketua aula sangat buruk. Pejabat wakil Hall Master Qin, selamat tinggal. Selamat tinggal wakil Hall Master Qin. Ucap banyak tetua berbalik dan pergi, tidak terlalu malas untuk tinggal di sini. Melihat kemarahan banyak tetua di lapangan, mereka menoleh dan pergi. Qin Chen terdiam. Sejujurnya, dia memang memiliki tujuan untuk mendapatkan poin kontribusi, namun yang lebih penting, dia menggunakan cara ini untuk mengetahui mata-mata di tempat rahasia markas Tian Gong. "Semua penatua, tetap di sini." Ucap Qin Chen segera membuka mulutnya. Banyak penatua berhenti setelah mendengar kata-kata itu, dan semua menoleh dan melihat ke atas, ingin melihat apa yang dikatakan Qin Chen. "Ahem, semuanya, kupikir kalian salah paham. Jika Anda ingin membuat janji dengan wakil ketua aula ini, Anda benar-benar perlu menyumbangkan sesuatu. Namun, ini benar-benar wakil ketua aula yang ingin menginstruksikan Anda." Mendengar itu, banyak tetua terus berbalik, mempercayaimu hantu kepala besar. Apapun yang Anda bicarakan, Anda tidak ingin menantang mereka saat Anda membunuh mereka.
Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, ini bukan roti daging yang mengalahkan anjing, apakah tidak ada jalan kembali? Ini karena mereka merasa poin kontribusi mereka terlalu bagus untuk didapatkan, apakah Anda ingin mendapatkan lebih banyak? Qin Chen berdiri di arena dan berkata, untuk membuktikan niat wakil ketua Aula ini, poin kontribusi yang diperlukan untuk menantang saya dan poin kontribusi yang saya dapatkan setelah menang semuanya akan disesuaikan menjadi 100.000 dengan 1 juta, artinya, jika Anda ingin menantang saya, Anda hanya perlu menyerahkan 100.000 poin kontribusi, tetapi jika Anda memenangkan saya, Anda akan mendapatkan 1 juta poin kontribusi. Tiba-tiba, banyak tetua di lapangan menjadi gempar, dan mereka menghirup udara dingin. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Momen ini membangkitkan persetujuan banyak orang. Memang, dengan kekuatan Qin Chen sebelumnya, akankah banyak tetua hadir yang bisa mengalahkannya? Bahkan tetua tertinggi seperti Long Yuan dan Tianman tidak dapat mengalahkan Qin Chen, bagaimana mereka bisa melakukannya? Pada saat ini, Qin Chen menatap semua orang yang hadir dan berkata lagi, saya tahu bahwa semuanya yang hadir bisa menjadi penatua Tian Gong dan Master Di Sun. Semuanya luar biasa dan telah mengalami hidup dan mati, tetapi saya percaya bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada musuh yang saya temui. Pada awalnya, di jurang penguburan pedang di Paviliun Pedang Tongtian, saya masih di ranah guru suci, menghancurkan rencana leluhur klan iblis. Saya dapat melarikan diri dari tempat di mana bahkan para master terhormat akan jatuh. Bahkan leluhur klan iblis sedang mencari berita tentang saya dan ingin membunuh saya. Apakah Anda pernah mengalami ini? Tiba-tiba, di lapangan penuh kesunyian, banyak tetua menghirup udara dingin, terkejut di hati mereka, bahkan leluhur iblis abisal mengejar dan ingin membunuh Qin Chen ini. Apakah ada hal seperti itu? Untuk sementara waktu, banyak tetua saling memandang dan berbicara secara diam-diam. Di pegunungan yang luas dan di sekitar arena tantangan, beberapa tetua memiliki secercah cahaya dingin di mata mereka, termasuk 3 mata-mata iblis lainnya yang telah diidentifikasi oleh Qin Chen sebelumnya. Mata-mata ini mengintai di tempat rahasia markas. Ketika mereka menerima perintah dari klan iblis untuk menanyakan tentang berita Qin Chen, mereka ragu mengapa putra suci eksternal kecil akan menarik perhatian klan iblis. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa anak ini benar-benar telah merusak rencana leluhur iblis. Di atas di arena tantangan, Qin Chen melihat Diaken dan Penatua yang agak terkejut ini, dan mencibir, saya telah melalui semua ini dan melarikan diri dari Dewa Kematian berkali-kali sebelum saya berada di tempat saya hari ini. Saya tidak tahu mengapa Tuan Shen Gong Tianzun menunjuk saya sebagai wakil ketua Aula. Tuhan, tetapi saya dapat mengatakan tanpa ragu, saya dapat mempertahankan gelar ini. Dan sekarang, Anda, sebenarnya tidak berani menantang saya hanya untuk 100.000 poin kontribusi, atau bahkan tidak berani menerima saran dari kursi ini. Ucap Qin Chen melirik semua orang, memandang dengan jijik dan berkata lagi, jika tempat rahasia markas besar Tian Gong hanyalah sekelompok pengecut seperti ini, sejujurnya, saya tidak bersedia menjadi wakil ketua Aula. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, apakah Anda ingin saya memberi Anda 1 juta poin kontribusi saja? Kamu, Penatua, tolong jawab saya. Kata Qin Chen menatap Penatua di kerumunan, matanya tajam seperti pedang surgawi. Semua orang merasakan napas yang sangat menindas masuk, dan banyak tetua mengalami kesulitan bernapas di bawah mata Qin Chen, dan bahkan merasakan tekanan yang tak tertandingi. Hati Penatua itu bergetar, keringat dingin bercucuran di dahinya. Hatinya resah dan gelisah. Tekanan Qin Chen membuatnya merasakan gunung yang berat. Dia juga dianggap sebagai pria veteran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan bisa berada di bawah mata orang yang begitu muda. Di sekeliling, banyak mata menatapnya, dan banyak tetua memandangnya. Ini membuatnya semakin panik, mulutnya kering, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia ingin mencari tempat untuk menjahitnya. Angkat kepalamu. Suara gemuruh terdengar di telinganya, itu adalah Qin Chen. Lihat ke atas dan lihat aku. Teriak Qin Chen, matanya tajam seperti dewa pembunuh. Ingat, Anda adalah penatua dari Tian Gong, sosok inti dan tingkat tinggi dari Tian Gong,
dan ketika ditempatkan di luar, mereka seperti keberadaan pangeran. Tidak peduli siapa yang Anda hadapi, Anda harus mengangkat kepala, bahkan jika itu adalah leluhur iblis. Jika dia menargetkan Anda harus menghadapinya. Saya percaya bahwa saya bekerja di Tiangong dan tidak ada seorang yang pengecut. Teriak Qin Chen dengan marah dengan suara gemuruh. Banyak penatua terkejut. Di Tiangong, tidak ada hal seperti itu. Lihatlah, ucap banyak penatua membuat suara rendah. Seorang penatua mengguncang tubuhnya, matanya gila, dan dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian. Dia mengertakkan giginya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Qin Chen dengan ganas. Namun, ketika matanya dan mata Qin Chen bersentuhan, tekanan di hatinya masih mengikuti, dan ada dorongan untuk menoleh. Qin Chen menatapnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, katakan padaku, kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku, bisakah kamu berani menantangku?" Mata Qin Chen seperti obor, dan dia berkata, "Harganya 10.000 poin kontribusi untuk menantang seseorang yang menurut Anda bukan lawan Anda, dan bertaruh pada 1 juta keuntungan. Apakah Anda berani menerima bimbingan itu, untuk merasakan kesenjangan antara diri Anda dan orang lain, dan untuk melakukan transformasi?" Ucap Qin Chen, menatapnya dengan tegas. Di bawah pandangan semua orang, penatua itu menggertakkan giginya, seolah-olah dia memiliki kemarahan yang tak ada habisnya untuk dilampiaskan, dan meraung, "Aku menantangmu. Mengapa tidak berani?" Di tubuhnya, sepertinya ada ledakan amarah, dan perasaan hangat menyembur dari hatinya. Dalam sekejap, kekuatan jalan besar yang bergulir melonjak padanya, dan aura seluruh orang itu tiba-tiba meningkat pesat. Transformasi. Penatua Goe benar-benar berubah seperti ini. Apa kamu tidak merasakannya? Dia memiliki aura yang hebat, lebih bulat, dan selangkah lebih dekat untuk menyentuh ranah Tianzun. Ucap semua diaken dan penatua yang hadir terkejut dan kagum. Pada level mereka, peningkatan level kultivasi bukanlah masalah dalam semalam, juga bukan hanya masalah sumber daya belaka yang dapat menembus. Itu membutuhkan semua jenis pencerahan. Tetapi di bawah tekanan Qin Chen, tetua Goe, yang basis kultivasinya telah stagnan selama ratusan ribu tahun, berubah secara tidak dapat dijelaskan, mendapat sedikit peningkatan, dan memecahkan kemacetan, yang mengejutkan dan membuat banyak orang bersemangat. Semua orang memandang Qin Chen, mata mereka bersemangat. Jika Qin Chen benar-benar dapat memberi mereka nasihat dan memberi mereka sedikit kultivasi, lalu apa artinya 100.000 poin kontribusi itu? Bagi banyak penatua, 1 juta poin kontribusi adalah angka yang sangat besar, tetapi 100.000 poin kontribusi dapat digunakan bahkan oleh penatua yang paling miskin sekalipun. Menggunakan 100.000 untuk mempertaruhkan keuntungan jutaan tingkat dan transformasi diri sendiri. Itu sangat berharga. Di aula pertemuan, Tianzun pengrajin kuno dan wakil kepala aula lainnya semua tampak terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan kaget. Beberapa kata memobilisasi emosi seorang penatua, dan bahkan membuat terobosan kemacetan yang telah dipenjarakan penatua Goe selama bertahun-tahun. Metode-metode ini, sekuat mereka juga sangat mengejutkan. Putra ini luar biasa. Pada saat ini, para wakil kepala aula ini semua merasakan antusiasme para diaken dan penatua yang hadir, gairah yang agung di hati mereka. Selama bertahun-tahun, belum ada suasana seperti itu di tempat rahasia markas besar. Qin Chen seperti ikan lele, langsung mengacaukan air di tempat rahasia markas besar Tiangong. Sangat bagus. Di arena tantangan, Qin Chen memandang penatu Goe, "Saya menunggu Anda untuk bertaruh pada saya, menunggu tantangan Anda. Dan kamu," ucap Qin Chen mendongak dan menatap semua penatua dan diaken yang hadir, "Anda masing-masing memenuhi syarat untuk menantang saya. Saya menunggu Anda, termasuk semua diaken di tempat rahasia markas besar. Selain itu, ada beberapa Tianzun setengah langkah." Ucap Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata lagi dengan tegas, "Beritahu Tianzun setengah langkah di tempat rahasia markas besar, mereka juga dipersilakan untuk menantang, tetapi emas tantangan mereka adalah 1 juta, dan sebagai imbalannya adalah 10 juta. Jika dia berani datang, saya berani bertaruh. Tuan Zhenyan, Tuan Yao Guang, ayo pergi." Ketika suara itu jatuh,
Qin Chen dengan Zhen Yandizun dan Yao Guangzun langsung pergi dan menghilang. Setelah Qin Chen pergi, seluruh tempat rahasia markas meledak seperti gempa besar. Semua orang berbicara, semua bersemangat. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata berani Qin Chen. Terutama kata-kata terakhir Qin Chen, menyambut Tianzun untuk menantang. Arogan, sombong, kepercayaan diri. Momentum semacam itu mengejutkan banyak Diaken dan penatua yang hadir. Karena mereka semua dapat merasakan bahwa kultivasi Qin Chen sebenarnya hanyalah Dizun. Para tetua Long Yuan dan Tian Mang yang sebelumnya dikalahkan, tetapi mereka hanya master puncak Dizun. Mereka hanya samar-samar menyentuh ranah Tianzun, dan setengah langkah Tianzun masih ada celah. Tapi Qin Chen, dia berani langsung mengundang Tianzun setengah langkah yang bekerja di Tiangong. Gila, ini sungguh gila. Namun, setelah mengalami semua ini dari penatua Goe, mereka sangat tergila-gila pada Qin Chen sehingga mereka tidak memiliki banyak permusuhan. Mungkin karena kegilaan inilah Qin Chen menjadi penjabat wakil ketua aula markas besar Tiangong. Dalam perjalanan kembali ke istana, Zhen Yandizun dan Yao Guangzun juga cemas, wajah mereka tidak bisa berkata-kata. Qin Chen, meskipun kamu mengalahkan penatua Long Yuan dan yang lainnya, kamu tidak tahu, tapi Tianzun setengah langkah di tempat rahasia markas bukanlah satu atau dua. Kata-katamu pasti akan sampai ke telinga mereka, dan mereka akan melakukannya menemukanmu saat itu. Ucap Zhen Yandizun menjambak rambutnya dan hampir meraih kulit kepalanya. Dia sangat cemas. Hehe, saya tidak takut mereka akan muncul, tapi saya khawatir mereka yang tidak akan muncul. Ucap Qin Chen matanya berkilat, tetapi mata Qin Chen memiliki sedikit makna yang dalam.